Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam satu episode dalam sirah Rasulullah SAW, dalam sebuah kisah perang Hunain, kita akan dapatkan peristiwa yang cukup mengharukan setelah perang Hunain. Ketika itu Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang. Saat itu Rasulullah membagikan harta rampasan perang tersebut kepada para mu'allaf dari Mekah, karena memang sebelum perang Hunain ini terjadi peristiwa pembebasan kota Mekah, di mana berbondong-bondong orang Mekah masuk Islam, dan sebagai upaya untuk melembutkan hati para mu'allaf tersebut, Rasulullah membagikan harta rampasan perang dari perang Hunain kepada para sahabat tersebut. Akan tetapi ternyata keputusan Rasulullah ini menimbulkan keresahan, menimbulkan desas-desus di kalangan kaum Ansor, karena kaum Ansor yang merasa telah berjuang bersama Rasulullah selama ini merasa dilupakan, sehingga mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang. Hal demikian menimbulkan keresahan di kalangan Ansor. Seorang pemuka Quraisy, Sa'ad bin Ubadah, ketika itu merasa perlu mengklarifikasi ini langsung kepada Rasulullah. Kemudian beliau memberanikan diri menghadap Rasulullah dan menceritakan duduk perkara tentang keresahan kaum Ansor ini. Kemudian setelah diceritakan secara terang benderang oleh Sa'ad bin Ubadah, Rasul pun memberikan pertanyaan yang cukup penting kepada Sa'ad bin Ubadah. Apa pertanyaan Rasulullah? Rasul bertanya, "Engkau sendiri wahai Sa'ad, di mana posisimu?" Jadi Rasul ingin mengklarifikasi apakah Sa'ad bin Ubadah ini menyetujui keresahan atau desas-desus yang sedang beredar, atau sebaliknya Sa'ad bin Ubadah merupakan menyetujui pendapat Rasulullah. Ternyata apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah menjawab pertanyaan Rasulullah, beliau mengatakan bahwa innama anna min qaumi, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku adalah bagian dari kaumku. Jadi Sa'ad bin Ubadah ketika itu mendeklar bahwa saya sebagaimana kaumku yang mempertanyakan keputusan engkau wahai Rasulullah, ikut juga mempertanyakan masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita skip dulu, kita simpen dulu pernyataan dari Sa'ad bin Ubadah ini, karena akan kita bahas di akhir video ketika Sa'ad bin Ubadah tadi mengatakan innama ana min qaumi, sesungguhnya wahai Rasulullah, aku adalah bagian dari kaumku. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya diminta oleh teman-teman kaderisasi untuk memberikan sedikit materi tentang pentingnya anggota partai untuk masuk ke dalam komunitas. Setidaknya saya mencatat 4 hal mengapa kita harus bergabung ke komunitas. Tapi saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian adalah orang-orang yang memang sebelumnya atau saat ini memang sudah aktif di komunitas, sudah memberikan kontribusi dalam komunitas, bahkan mungkin menjadi inisiator dari beberapa komunitas-komunitas yang eksis di Kota Palembang ini. Akan tetapi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit mereview, saya akan sedikit memberikan motivasi agar kontribusi yang sudah kita berikan tadi bisa lebih besar lagi dan lebih luas lagi manfaatnya. Jadi manfaat pertama ketika kita bergabung komunitas tentu saja adalah manfaat keilmuan. Bagaimana ketika kita bergabung dengan komunitas, kita akan mendapatkan tambahan ilmu, ya, kapasitas kita akan tumbuh. Misalkan saja ketika kita bergabung dalam komunitas bisnis, ketika misalnya di komunitas tersebut berbicara mengenai bisnis plan, berbicara tentang bisnis model canvas, maka kita yang mempunyai bisnis yang baru memulai akan bertanya-tanya juga, wah ternyata bisnis harus mempunyai bisnis plan. Wah ternyata ada bisnis model canvas, apa itu bisnis model canvas? Akhirnya kita bertanya kepada teman satu komunitas, belajar, dan akhirnya menerapkan dalam bisnis kita. Begitupun dengan komunitas-komunitas lain, misalnya komunitas memasak dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita akan mendapatkan market potensial. Jadi misalnya tadi di komunitas bisnis ya, kita misalnya jualan frozen food, kita bisa menjual frozen food kita itu dalam grup WA di komunitas bisnis tadi, karena memang biasanya komunitas bisnis tersebut mempunyai komitmen untuk belanja sama mereka. Ya, saya pun misalnya ketika mencari kue, saya akan bertanya dulu ke komunitas, apakah di sini ada yang jual kue ini?
Kalau ada, saya memprioritaskan membeli kepada komunitas tersebut. Kalaupun tidak ada, baru saya mencari keluar. Jadi memang grup WA komunitas itu merupakan market yang potensial. Oleh karena itu saya mempunyai teman yang dia komitmen tidak akan keluar dari grup WA, walaupun grup WA-nya itu sendiri tidak jelas grup apa. Ya, selama tidak ada unsur kemudaratan atau menyebar foto-foto yang tidak jelas, dia tidak akan left dari grup. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa grup WA ini adalah kolam yang mungkin suatu saat nanti dia bisa akan berjualan di sana. Ada yang bisa dia promosikan di grup WA tersebut. Jadi dia tidak akan left. Itu contoh bahwa komunitas bisa menjadi market yang sangat potensial. Kemudian yang ketiga, manfaat kita bergabung ke dalam komunitas adalah kita akan mendapatkan ide-ide segar atau inspirasi. Jadi ketika misalnya dalam komunitas bisnis tersebut kita melihat teman kita mempunyai teknik jualan yang luar biasa bagus, inovasi-inovasi yang dia lakukan, mungkin akhirnya kita bisa kopas ya. Kita bisa ATM, amati tiru dan modifikasi, kita sesuaikan dengan bisnis kita. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman satu komunitas itu akan menjadi inspirasi, akan menjadi ide-ide segar sehingga bisnis kita menjadi lebih besar lagi. Mungkin juga di komunitas lain ya, ketika kita misalnya komunitas sepeda, kita akan melihat ternyata sepedanya itu bagusnya seperti ini biar kecepatannya lebih bagus, biar lebih nyaman. Kita mendapat inspirasi dari teman-teman satu komunitas. Kemudian yang keempat, kita akan mendapatkan manfaat manajerial atau ilmu manajerial atau ilmu leadership. Jadi ketika kita aktif di komunitas ya, maka otomatis kita akan merencanakan misalnya sebuah aktivitas, kemudian kita mengorganisasikan, yang mengatur orang-orangnya yang aktif di komunitas, kemudian kita melaksanakan sebuah kegiatan, mengkontrol atau mengevaluasi kegiatan. Jadi sejak ini kita sudah dilatih di komunitas tersebut. Itu adalah 4 manfaat bergabung dengan komunitas. Tapi ada di luar 4 itu yang menjadi titik poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa ternyata komunitas tersebut mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi anggotanya. Jadi ketika kita bisa memberikan nilai kepada sebuah komunitas, maka insya Allah nilai tersebut akan berpengaruh kepada komunitas tersebut, anggota-anggota yang lain. Artinya, misalnya, kalau kita bisa mempengaruhi pentolan atau petinggi dari komunitas tersebut, katakanlah untuk memilih kita di 2024, maka insya Allah pengaruh tersebut sedikit banyak akan bisa kita sampaikan kepada anggota komunitas yang lain. Jadi akan tersampaikan, walaupun tidak mutlak ya. Ya katakanlah misalnya ada 100 orang di komunitas tersebut, kita bisa mempengaruhi 20 orangnya, itu sudah merupakan pencapaian bagus. Nah jadi itulah yang terjadi tadi ketika kita bercerita tentang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah mengatakan bahwa innama ana min qaumi, sesungguhnya wahai Rasulullah, saya adalah bagian dari kaumku. Jadi biasanya komunitas tersebut ya ada rasa tidak enak ketika dia berbeda dengan pendapat umum di komunitas tersebut. Oleh karena itu rasa tersebut kita manfaatkan ya, sehingga komunitas tersebut bisa kita kapitalisasi menjadi suara atau menjadi konstituen kita di 2024. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bayangkan misalnya katakanlah misalnya di Palembang ada 1.000 orang kader ya. 1.000 orang kader itu katakanlah misalnya aktif saja di 2 komunitas. Aktif di 2 komunitas. Kemudian masing-masing komunitas tersebut bisa menghasilkan ya katakanlah 20 suara ya. Jadi 1.000 kader, 2 komunitas 2.000 dikali 20 suara ya. Jadi menghasilkan 40.000 suara. Luar biasa kan? 40.000 suara tambahan dari komunitas misalnya. Katakanlah kita ambil 50%-nya saja, 20.000 tetap saja angka yang cukup signifikan, karena angka PKS sendiri di 2019 kemarin di angka 65.000 suara. Jadi kalau misalnya 65.000 suara tambah dari komunitas 20.000 tadi, sebuah pencapaian yang saya kira cukup signifikan. Nah jadi kita semakin memahami sebagai anggota partai bahwa bergabungnya kita ke komunitas tersebut sekali manfaatnya bagi kita, tapi bisa juga memberikan kemanfaatan bagi PKS. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan sekarang adalah pertama, jika kita sudah aktif di komunitas, maka berikan kontribusi yang terbaik, berikan kontribusi yang bisa membuat kita menjadi
orang yang berpengaruh di komunitas tersebut, sehingga ketika kita ada kepentingan di 2024 misalnya, pengaruh tersebut bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, bagi yang belum mempunyai komunitas atau punya ide-ide untuk dirikan komunitas, ya silakan, jangan ragu-ragu, silakan dirikan komunitas. Selain bermanfaat untuk kita, juga akan bisa bermanfaat bagi PKS. Kemudian yang terakhir ya, yang ketiga, pola pikir kita ketika aktif di komunitas, kita memandang bahwa teman-teman satu komunitas itu sebagai madhum kita atau sebagai konstituen kita, sehingga ya kita bisa memberikan sikap yang tepat kepada mereka. Demikian mungkin sedikit materi singkat tentang mengapa kita sebagai anggota partai perlu bergabung dengan komunitas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.